Arena pertempuran bawah tanah yang luas ini diterangi oleh lampu gantung mewah yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya seterang siang hari. Kerumunan orang dalam hiruk-pikuk melambaikan kartu taruhan di tangan mereka, berharap mendapatkan banyak uang melalui taruhan ini. Demikian pula para petarung di ruang tunggu yang mengepalkan tinju mereka, dengan harapan terpilih untuk naik ke atas ring, karena hadiah pemenang pertandingan berbatas waktu ini sangat besar, 10 kali lipat dari jumlah biasanya, dan satu pertarungan bernilai 10. Pada layar melingkar yang tergantung di udara, gambar semua petarung akan dipilih berputar dengan cepat, hanya menunggu yang beruntung dipilih secara acak untuk naik ke atas ring. Dengan begitu banyak petarung yang mendaftar, peluang untuk terpilih sangat tipis. Sebaiknya aku melihat gadis cantik saja. Di ruang tunggu yang penuh sesak dengan para petarung, Dante Prabu yang memiliki kepala runcing seperti karakter anime, mengalihkan perhatiannya ke tribun. Banyak gadis muda yang melompat-lompat dan menari, mereka semua bersemangat dan menjerit, bahkan wanita berusia 40 dan 50 masih mempesona, semuanya menjadi target buruannya. Tapi saat tatapan cabulnya sedang berburu, suara pembawa acara terdengar. Perlombaan berbatas waktu profesional, petarung pertama, Dante, silakan naik ke atas ring. Gambar yang terkunci di layar ring saat ini tidak lain adalah Dante. Dante langsung bersemangat untuk menjadi pemenang yang beruntung, dia bahkan tidak peduli untuk melihat gadis-gadis cantik itu lagi, dan berjalan ke ring dengan tinjunya yang terangkat di udara. Di atas ring, Henry mengenakan topeng kabuki dan berdiri dengan tenang di tengah ring, menunggu penantangnya naik ke atas panggung. Mengenai siapa lawannya, dia tidak peduli, hasilnya akan tetap sama dalam pikirannya. Ini bukan kesombongan, tapi kepercayaan diri yang datang dari seorang pemenang. Bahkan, meskipun sekarang dia bukan lagi King of Fighter, bahkan jika dia telah koma selama 7 tahun, kepercayaan dirinya masih ada dan lebih kuat dari sebelumnya. Hasil pertandingan dihitung dengan 3 cara. Satu adalah menjatuhkan lawan hingga tidak bisa bangkit dalam 10 detik. 2 adalah menghitung poin setelah pertandingan usai setelah 10 menit. Yang ketiga adalah dijatuhkan dari ring oleh lawan. Hidup dan mati di dalam ring adalah masalah takdir. Wasit yang memperkenalkan aturan dalam pertandingan yang biasa kini telah digantikan oleh Jimmy yang merupakan wasit untuk pertandingan ini. Jimmy masih memperkenalkan aturan lainnya, sedangkan Dante telah berguling ke dalam ring dan bersemangat memprovokasi Henry. Dengan tendangan samping, Wus yang disertai angin kencang, dia menendang Henry langsung ke wajahnya, tapi ketika berjarak kurang dari 5 cm dari wajahnya, kakinya melayang. Melihat Henry yang tidak bergerak, Dante tertawa terbahak-bahak, takut. Aku hanya menunjukkan otot-otot kaki bawahku. Lihat otot-otot ini, setiap otot memiliki kekuatan besar yang tersimpan di dalamnya. Kamu seharusnya merasakan angin kencang barusan kan? Tapi tidak perlu khawatir, aku tidak akan membunuhmu dengan satu tendangan. Aku akan membuatmu tetap berada di ring selama mungkin, karena aku ingin menikmati lebih banyak sorakan, dan aku ingin membuat wanita-wanita cantik yang ada di sini bersorak untukku. Dengan begitu aku bisa menunjukkan potensiku pada semua orang bahwa aku adalah kuda hitam yang sesungguhnya. Sebaliknya kamu hanyalah seekor babi pecundang yang tidak akan pernah laku. Ha. Ha, ha. Setelah teriakan puasnya, Dante menarik kakinya dan berbalik, melihat sekeliling penonton. Para wanita, bersoraklah untukku. Aku akan memberi kalian malam luar biasa yang tak terlupakan. Aku akan menggunakan tinjuku untuk mengukir namaku di sumsum tulang kalian. Bersoraklah untukku, Dante. Dalam suasana yang mengasyikkan ini, memang ada banyak wanita cantik yang bersorak dan berteriak untuk Dante. Ini karena dia juga memiliki wajah yang tampan, meskipun ketampanan ini agak dipaksakan, setidaknya lebih menggoda dari kabuki di seberangnya. Mendengar tanggapan para wanita cantik di antara penonton, Dante meraung dengan penuh semangat, dan berbalik lebih jantan lagi untuk menghadapi Henry. Tinjunya beradu keras satu sama lain,
dia berteriak dan bertanya, "Sudahkah kamu memberitahu ibumu saat meninggalkan rumah malam ini jika kamu akan kembali sebagai mayat?" Dia sangat berisik dan menjengkelkan, seperti lalat di telinga yang ingin ditepuk. Tapi Henry yang mengenakan topeng kabuki tidak terpengaruh dan menunggu pertandingan dimulai. Permainan pertama, mulai. Dengan teriakan keras dari Jimmy di sudut, Dante yang mengenakan celana pendek merah dengan cepat menyerbunya. Harus diiyakan jika tendangannya memang sangat kuat, entah itu tendangan samping yang dia lemparkan sebelumnya atau benturan cepat yang dia buat saat ini, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Saat menyerang seperti harimau dan serigala saat mendekat, terbang dan membanting sikunya. Jika pukulan kuat ini mendarat di dahi, akan sulit untuk mengatakan apakah kepalanya hancur atau tidak, tapi pingsan tidak akan terhindarkan. Pertandingan dimulai dengan serangan yang begitu eksplosif, ini membangkitkan antusiasme banyak orang, mereka semua menantikan pemandangan kepala Henry menumpahkan darah. Namun kebenaran yang terungkap jauh melampaui harapan mereka. Dante baru saja terbang, namun Henry sudah mendekat seperti kilat, tidak memberinya kesempatan untuk menyikutnya sama sekali. Henry meraih lehernya dengan satu tangan, tidak hanya menghentikan serangan ke depan, tapi juga dengan keras membanting tubuhnya ke bawah. Dengan suara, bang, yang teredam, bahkan Jimmy yang di sudut bisa merasakan getaran di bawah kakinya. Ruangan yang semula riuh menjadi hening dalam sekejap. Semua orang dengan gugup menonton Dante yang terlempar ke atas ring, tapi saat ini dia tidak bergerak sedikit pun, berbaring di bawah tanpa gerakan. Saat Jimmy melangkah maju untuk memeriksa, dia menemukan bahwa Dante telah pingsan dan tidak sadarkan diri. Melihat Dante yang pingsan di atas ring, kemudian melihat Henry di sebelahnya, Jimmy tercengang, seperti inilah kemampuan orang yang kondisi fisiknya kurang. Jika tubuhnya lebih bugar lagi, dia pasti sudah menghancurkan lawannya berkeping-keping. Para wanita cantik yang bersorak untuk Dante di barisan penonton juga bingung saat ini, mereka semua membeku di tempat duduk mereka. Dante yang ingin mengukir namanya di sumsum tulang mereka seperti ini. Dasar sampah, kupikir dia mengagumkan, ternyata hanya bermulut besar. Ini baru permulaan permainan, dia melompat dan terbang lalu pingsan. Bahkan seekor babi pun bisa bertahan sedikit lebih lama bukan? Benar-benar lebih buruk dari seekor babi. Kekalahan telak Dante membuat banyak penonton mengutuk dan mengejek, tapi dia jelas tidak bisa mendengarnya. Pada saat ini, dia sudah dibawa keluar dari ring. Diperkirakan ibunya tidak akan mengira dia yang baik-baik saja saat keluar, sekarang tidak bisa kembali. Di atas ring, Henry berdiri dengan tenang, tanpa emosi yang naik turun, dia setenang air. Dante tidak layak membuat emosinya pasang surut. Memalingkan kepalanya untuk melihat ke Jimmy, Henry berkata dengan tenang, "Pertandingan kedua, pilih lawan." Pada saat ini, Jimmy seolah melihat raja yang tak terkalahkan di atas ring kembali dengan mendominasi.